Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya berterima kasih pada Pastor Joshua, Sister Geraldine, dan pemimpin-pemimpin Gereja Hosanna Praise Assembly karena diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan dengan saudara-saudara. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, dan kalau kita semua membuka hati kita, Roh Kudus pasti berkarya dan bekerja dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita semua setuju bahwa tahun 2020 setiap orang menghadapi berbagai masalah, berbagai rintangan, cabaran, karena tahun 2020 adalah sebuah tahun yang sangat susah buat banyak orang. Tetapi sebagai orang Kristen, apa yang terjadi di tahun 2020 harus menjadi pengajaran kepada kita semua, yaitu betapa pentingnya setiap anak Tuhan harus kenal Tuhan dan berjalan bersamanya. Walaupun kita semua mengharapkan bahwa pandemi ini akan berakhir secepat mungkin, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, menurut firman Tuhan, ada banyak lagi perkara-perkara, hal-hal yang jauh lebih parah yang akan berlaku di akhir zaman ini. Tetapi janji Tuhan adalah bahwa Yesus akan melewati setiap kesulitan di dalam hidup kita. Yesus berjanji tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Puji Tuhan, itu adalah Yesus kita. Itu adalah janji yang diberikan kepada setiap kita. Kita harus kenal siapakah Tuhan Yesus kita. Dalam hidup kekristenan kita, sukacita, damai sejahtera, segala realitas kerajaan Tuhan di dalam hidup kita tidak tergantung pada faktor-faktor luaran, yaitu apa yang berlaku di dunia ini sepatutnya tidak dapat menjejaskan sukacita, menjejaskan damai sejahtera di dalam hidup kita. Oleh itu, seperti yang saya katakan, apa yang sudah kita hadapi di tahun 2020, kita harus jadikan sebuah pelajaran. Dan kita tetap yakin terhadap Tuhan, dan kita lanjutkan, kita maju di dalam perjalanan kita, kehidupan kekristenan kita. Persoalannya haruslah bagaimanakah saya bisa mempersiapkan hati dan hidup saya di hari-hari yang depan ini. Bagaimanakah saya bisa memupuk hubungan yang intim dengan Kristus, supaya saya tetap bisa dipimpin oleh Roh Kudus di setiap waktu. Dan saya tidak menjadi takut seperti orang yang di dunia ini. Dan saya tidak memiliki pengharapan dan tidak tahu apakah tujuan hidup saya, apakah arah di dalam hidup saya. Jadi di tahun baru ini, tahun 2021, apakah janji Tuhan kepada setiap kita, orang Kristen, orang yang percaya, anak-anak Tuhan, supaya kita bisa pegang dan tetap berharap padanya. Ayo mari kita lihat beberapa ayat di kitab 2 Korintus. Di dalam kitab 2 Korintus pasal ke-12 dari ayat 7 hingga ke ayat 9. Mari kita bacakan bersama-sama ayat-ayat yang ada di skrin Anda. 1, 2, 3. Ayat ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin.
Poin pertama, mari kita lihat dari ayat ke-7 dan ayat ke-8. Rasul Paulus di dalam ayat-ayat ini memberitahu kita beliau sedang menghadapi sebuah pergumulan. Kita diberitahu di dalam ayat ke-7 bahwa beliau diberi suatu duri di dalam dagingnya. Walaupun kita tidak tahu apakah duri yang diberikan kepadanya, tetapi ternyata ini adalah sebuah pergumulan, kesulitan, sebuah problema yang besar di dalam hidupnya. Lalu beliau berdoa dan berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat ke-8 kita diberitahu Rasul Paulus berseru kepada Tuhan selama 3 kali. Tetapi utusan iblis itu tidak mundur daripadanya. Poin pertama yang dapat kita lihat dari beberapa ayat ini adalah bahwa ada waktunya di mana doa atau seruan doa kita tidak terjawab. Mengapakah ini berlaku di dalam hidup kita? Kita harus belajar seperti yang dari kehidupan Rasul Paulus, ada hal-hal di dalam hidup kita yang diizinkan oleh Tuhan. Bukannya karena iblis jauh lebih berkuasa daripada Tuhan, tetapi di dalam kebijaksanaan Tuhan dan di dalam kasih Tuhan. Ada hal-hal dan perkara-perkara yang diizinkan oleh Tuhan. Dan kita harus tahu, walaupun ianya diizinkan oleh Tuhan, ianya bukan untuk membinasakan hidup kita. Tetapi ada baiknya mengapakah Tuhan mengizinkan hal-hal ini di dalam hidup kita. Berarti dalam hidup kita pasti ada kesulitan, pasti ada cabaran, pasti ada rintangan, pasti ada permasalahan dan problema yang diizinkan oleh Tuhan. Kita sadar bahwa ada waktunya, kadang-kadang ada permasalahan yang diakibatkan oleh dosa kita. Tetapi ada juga kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan. Dan dari aspek ini kita harus paham apakah jalan-jalan Tuhan di dalam hal ini. Apakah perspektif Tuhan dalam hal sedemikian. Sebagai orang Kristen kita selalu dipengaruhi oleh pola pikir orang duniawi, di mana kita mengabaikan kehidupan batin kita, tetapi kita memusatkan perhatian pada penampilan luar. Kita memberikan fokus pada apa yang kita lakukan di luar, apa yang dilakukan oleh kita di dalam hidup kita di luar. Tetapi kita harus sadar, saudara-saudara kekasih Tuhan, kehidupan kekristenan adalah dari dalam keluar dan bukan di baliknya. Kita harus sadar kita tidak boleh terus memusatkan perhatian dan segala tenaga kita hanya pada penampilan luar. Dan Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan bagian luar kita. Oh, bagaimana penampilan luar kita. Oh, ini cara yang manusia lihat bagaimana kita hidup. Apa yang saya ada, apakah mobil saya, apakah pekerjaan saya, apakah HP saya. Kesemua itu hanya menjadi penting dari perspektif orang-orang duniawi. Tetapi dari perspektif Tuhan, apakah yang lebih penting? Jauh lebih penting dari penampilan luaran kita adalah kehidupan batin kita, yaitu kehidupan dalam hati kita. Itu jauh lebih penting dari perspektif Tuhan. Mengapakah saya berkata demikian? Karena walaupun Rasul Paulus berseru kepada Tuhan 3 kali, Tuhan seperti tidak menjawab seruan doanya. Malah dia tetap masih ada duri dalam dagingnya. Tetapi mari kita lihat ayat ke-7. Mengapakah hal ini terjadi? Di ayat ke-7, dari awalnya kita bacakan dan kita tahu bahwa Rasul Paulus memberitahu kita supaya
aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus sadar oleh karena pengalamannya di dalam dunia roh, oleh karena pengalaman rohaninya, bagaimana Tuhan memberikan pengalaman kepadanya di dalam dunia roh, bagaimana dia melihat hal-hal yang tidak bisa diperkatakan. Dan supaya beliau tidak meninggikan diri. Dari perspektif Tuhan, Tuhan tidak mau Rasul Paulus jatuh dalam keangkuhan diri, dalam kesombongan. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, perspektif Tuhan, jalan-jalan Tuhan adalah jauh berbeda daripada perspektif manusia. Kita lebih khawatir dengan penampilan luaran kita. Tetapi Tuhan tidak tertarik dengan semua ini. Tuhan melihat apakah kondisi hati Anda. Apakah kondisi hidup kekristenan Anda. Apakah Anda masih yakin terhadap Tuhan. Apakah Anda masih berjalan dengan Tuhan. Itu menjadi fokus Tuhan. Jadi dari sini kita belajar ada hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan. Walaupun hal-hal ini kita tidak suka, tetapi lebih bijak kalau kita belajar jalan Tuhan dan kenal jalan-jalannya. Kalau hal-hal ini diizinkan oleh Tuhan, ayo mari kita bekerja sama dengan Roh Kudus daripada menentang jalan-jalan Tuhan. Daripada menentang apa yang Tuhan ingin berkarya dalam hidup kita, kita sadar, oh ini saya sudah berseru 3 kali, tetapi masih lagi Tuhan tidak menjawab. Apakah mungkin Tuhan mengizinkan supaya saya belajar daripada hal ini? Dan saya lihat, oh supaya saya tidak menjadi sombong, supaya saya dapat menang dalam dosa ini. Amin, saudara-saudaraku. Dan ini menjadi sebuah kesempatan untuk mengembangkan kehidupan batin bersama Yesus. Jadi di tahun ini 2021, lebih baik kita bukan hanya mau menghindari diri kita daripada hal-hal yang sulit, daripada mengharapkan tidak ada hal-hal yang penuh dengan masalah terjadi dalam hidup kita seperti orang dunia. Oh kita berharap Tuhan biarkan semuanya tiada hal-hal susah dalam hidup kita. Kita menjadi lebih kuat dan kita memberanikan diri kita supaya bisa menang di dalam setiap hal. Sekiranya hal-hal ini, perkara-perkara ini terjadi dalam hidup kita dan diizinkan oleh Tuhan, pasti Tuhan akan bersama dengan kita melewati hal tersebut. Amin. Supaya kita menjadi dewasa dalam kehidupan kekristenan kita. Poin kedua yang dapat kita belajar dari sini, ayat ke-8. Ayat ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Walaupun kita sudah pernah mendengar ayat ini banyak kali, tetapi biar ini menjadi janji kepada setiap kita, setiap keluarga, setiap ahli keluarga, setiap jemaat, anggota jemaat di dalam gereja Hosanna Praise Assembly, bahwa Tuhan telah memberitahu kita, cukuplah kasih karunia-Nya bagi kita, cukuplah anugerahnya bagi kita. Amin. Ini adalah sangat penting karena setelah kita belajar menerima hakikat bahwa ada hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan dalam hidup kita supaya kita dapat mengembangkan kehidupan kebaktinan dengan Tuhan Yesus, sekarang kita harus sadar kita bukan melewati setiap hal ini bersendirian, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kasih karunia-Nya adalah mencukupi, anugerahnya adalah mencukupi supaya kita bisa melewati hal-hal tersebut. Kita harus ingat Tuhan bukan mau membinasakan kita.
Tuhan bukan mau meninggalkan kita. Tuhan bukan mau melakukan sesuatu yang jahat di dalam hidup kita. Kalau pernah saudara-saudara terpikir bahwa, oh Tuhan sudah tinggalkan aku, Tuhan sudah tidak mau menolong aku, karena Tuhan tidak menjawab seruan doa aku, kesemua ini adalah bohong-bohong yang datangnya daripada iblis. Kita harus tolak segala kebohongan, suara kebohongan ini, dan kita harus tetap percaya bahwa apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya adalah ya dan amin. Yesus tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita, tidak akan mau membinasakan kita. Yesus mengizinkan perkara-perkara, kesulitan-kesulitan, permasalahan yang terjadi supaya kita menjadi dewasa. Dan bukan saja itu, Tuhan Yesus memberikan anugerahnya dan kasih karunia-Nya yang mencukupi supaya kita bisa melewati setiap kesulitan tersebut. Kita sering pikir apakah itu kasih karunia dan anugerah Tuhan? Apakah itu grace, ya kan? Itu adalah dalam bahasa Inggris, grace. Kita pikir saat kita memikirkan hal tentang kasih karunia, kita terpikir ayat di dalam Efesus pasal kedua, dari ayat 8 ke ayat ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dari beberapa ayat ini kita tahu, setiap kita tahu kita diselamatkan oleh Tuhan bukan karena hasil usaha kita atau hasil pekerjaan kita, tetapi segala sesuatu oleh karena anugerahnya. Itu sudah menjadi jelas kepada setiap kita. Nah, kita ada karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya. Tetapi pada pagi hari ini, mari kita belajar lebih sedikit tentang hal kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan atau grace atau anugerah bukan sekadar hanya menjadi sesuatu yang menyelamatkan kita, menjadi faktor, menjadi dasar dan fondasi keselamatan kita dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi anugerah Tuhan, kasih karunia atau grace juga merupakan sebuah kuasa. Grace is like a power. Dan sekiranya Tuhan memberitahu kita, kasih karuniaku adalah cukup untuk Anda, makna berarti kita memiliki kuasa yang mencukupi untuk menghadapi setiap kesulitan, setiap hal-hal yang sulit, setiap cabaran yang ada di hadapan kita. Kalau saya dengar Tuhan sudah menjanjikan bahwa seperti yang ada di ayat ke-9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, hati kita semua pasti bisa tenang dan bisa penuh dengan pengharapan dan damai sejahtera. Segala ketakutan di dalam hati kita pasti lenyap. Dan karena kita tahu Tuhan akan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberitahu Rasul Paulus, anugerahnya yaitu kuasanya. Anugerahnya, kasih karunia adalah seperti kuasa, bahwa kuasa tersebut adalah cukup. Bermakna apa juga setiap satu pengalaman atau setiap satu kejadian atau setiap satu hal yang sudah direncanakan oleh Tuhan yang ada di depan kita dalam tahun 2021, adanya kasih karunia, anugerah, grace Tuhan Yesus yang menyertai setiap hal tersebut. Itu adalah maksudnya cukup. Bukan hanya spesifik untuk hal ini saja, tetapi cukup berarti adalah untuk segala sesuatu yang akan dihadapi oleh kita. Baik, buruk, jelek, atau cantik, segala yang ada di hadapan kita di tahun 2021
ada anugerah Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Amin, saudara-saudaraku. Ketika saya merenungkan hal kasih karunia Tuhan atau anugerah, saya diberikan sebuah gambaran, yaitu grace atau anugerah Tuhan. Bukan mungkin kita pikir, kalau kita pikir sebuah kuasa adalah sesuatu yang kita tidak dapat lihat, ya kan? Tetapi saya diberikan sebuah gambaran apakah artinya anugerah Tuhan. Coba lihat di screen Anda. Ini adalah sebuah gambar kanopi, ya kan? Sebuah kanopi atau payung yang besar. Ketika saya pikir tentang kasih karunia dan anugerah Tuhan, saya diberikan sebuah gambaran bahwa anugerahnya adalah seperti sebuah kanopi yang besar. Kalau kita tidak bisa melihat gambaran ini, coba pikir, coba bayangkan di dalam pikiran Anda, di dalam imajinasi Anda, sebuah pohon seperti yang ada di screen Anda yang besar, yang bisa melindungi Anda, yaitu sebuah pohon kanopi yang besar. Jadi ini adalah sebuah gambaran yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Setiap kali saya merenungkan anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya, saya memikirkan sebuah kanopi atau sebuah pohon yang besar. Jadi sekiranya Tuhan memberitahu saya kanopi anugerahku adalah cukup untuk Anda, berarti kanopi itu adalah sebesar atau lebih besar daripada aku. Amin. Bermakna berarti adalah cukup untuk melindungi aku daripada apa juga yang di luar. Yaitu adalah sebuah kanopi. Dan di ayat ini saya mau memberitahu saudara-saudara, Tuhan Yesus memberitahu, cukuplah anugerahku bagimu. Bukan saja setiap individu. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Anugerah Tuhan adalah sebuah kanopi, seperti sebuah kanopi, payung yang besar, pohon yang besar, yang cukup untuk setiap individu, setiap wanita, setiap pria, setiap anak kecil, juga setiap keluarga. Buat setiap keluarga ada sebuah kanopi yang besar untuk memelihara dan melindungi keluarga tersebut. Dan ternyata juga ada sebuah kanopi yang besar untuk gereja, sebuah jemaat. Ada sebuah kanopi yang besar yang melindungi dan memelihara jemaat gereja Hosanna Praise Assembly. Haleluya. Apakah ini sudah memberikan sebuah sukacita di dalam hati Anda? Jadi setiap saudara-saudara yang mendengar pesan ini adalah janji Tuhan buat Anda. Di tahun 2021 ini kita harus selalu ingat Tuhan menjanjikan bahwa cukuplah anugerahnya bagi kita. Saat kita menghadapi sesuatu yang kita pikir, apa yang saya bisa buat di hal ini. Saya tidak tahu, saya tidak ada cukup uang, saya tidak cukup perkara ini untuk melakukan apa yang saya harus lakukan. Cepat kita pikir, apakah janji Tuhan kepada saya? Yaitu janjinya, cukuplah anugerahnya bagiku. Haleluya. Payung kanopi yang besar ternyata ada di dalam setiap hidup Anda, setiap keluarga, dan di dalam gereja kita. Haleluya. Jika saudara bisa membayangkan gambaran ini, yaitu sebuah payung atau kanopi yang besar sebagai menunjukkan anugerah atau kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga tahu bahwa kalau saya mau dilindungi, kalau saya mau dipelihara oleh kanopi ini, saya harus berada di bawahnya. Berada di bawah kanopi tersebut. Berarti walaupun Tuhan sudah menjanjikan kasih karunia-Nya, anugerahnya adalah mencukupi untuk setiap kita, setiap keluarga dan jemaat kita, kita masih ada
peranannya. Kita masih ada tanggung jawabnya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus memastikan bahwa diri saya, keluarga saya, jemaat saya, kita semua berada di dalam, masih ada di dalam parameter kanopi tersebut. Sekiranya ada sebuah payung kanopi yang besar di sini, dan kalau ada hujan yang lebat, kalau saya keluar dari kanopi tersebut, pasti saya menjadi basah kuyup karena saya tidak dilindungi oleh kanopi tersebut lagi. Jadi walaupun ada janji Tuhan, ada yang harus saya lakukan. Saya harus pastikan saya berada di dalam kanopi tersebut. Amin, saudara-saudara. Kalau saya pikir saya mau hidup saya dengan cara sendiri saya, jalan diri saya tidak mau ikut cara Tuhan, saya tidak mau menurut firman Tuhan, saya tidak mau berkumpul lagi, saya tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau berdoa. Apakah Anda masih di dalam kanopi tersebut? Apakah Anda masih dipelihara oleh Tuhan? Jadi saudara-saudara, di akhir zaman ini, di waktu yang kita hadapi, di akhir zaman ini, kita harus berhati-hati. Kita harus berwaspada supaya menjaga hati kita, menjaga hidup kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Pada saat yang sama kita juga tahu dan kita belajar bahwa hal-hal rohani tidak terjadi secara otomatis. Ada janjinya tidak berarti otomatis. Seperti hal keselamatan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus telah pun mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati untuk dosa setiap manusia di atas muka bumi ini. Tetapi apakah keselamatan itu otomatis terjadi dalam hidup setiap manusia? Tidak. Setiap insan harus membuat sebuah pilihan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekiranya ada yang mendengar pesan ini yang masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, jangan melengah-lengahkan lagi. Ambil kesempatan ini, marilah bertobat dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda. Jadi ianya bukan otomatis, tetapi saya harus membuat sebuah pilihan supaya apa yang saya pilih itu adalah menjadi pilihan saya. Jadi bukan dipaksa. Kalau saya menyembah Tuhan, kalau saya mengasihi Tuhan, kalau saya memberikan uang dan tenaga kepada Tuhan, itu adalah secara sukarela sebagai sebuah pilihan dari hidup saya. Jadi Tuhan tidak mau sesuatu yang dipaksa. Kalau dia menerima penyembahan yang dipaksa, itu tidak menjadi sesuatu yang harum kepadanya. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Karena itu menjadi sesuatu yang dipaksa. Aku menyembah karena aku dipaksa. Orang tua aku memaksa aku untuk melakukan ini, untuk pergi ke gereja, untuk beribadah, untuk berdoa. Apa gunanya jika kita hanya melakukan segala ini secara dipaksa? Tuhan mau kita melakukannya secara sukarela dan kita harus membuat pilihan itu. Jadi pada waktu yang sama Tuhan memberikan janjinya, kita memiliki sebuah pilihan. Kita boleh membuat pilihan untuk menerima anugerah yang diberikan olehnya ataupun kita menolaknya. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, berarti kita menolak apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Saya pasti saudara-saudara tidak menolak janji Tuhan. Kita semua mau apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang bukan otomatis. Ayo kita lihat ayat ini di kitab Ibrani. Seperti yang ada di screen Anda, kitab Ibrani pasal 4 ayat ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian
menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow, ini adalah ayat yang sangat jelas buat kita semua. Mengapa saya berkata demikian? Di sini kita diberitahu caranya bagaimana kita menerima anugerah Tuhan. Ya, tidak datang secara otomatis, tetapi saya harus mendekati tahtanya. Saya harus mendekati hadiratnya. Di tahtanya di mana Tuhan masih berkuasa dan bertata, di sana saya akan menerima pertolongan, menerima rahmat dan anugerahnya untuk setiap waktu. Haleluya. Ini yang tertulis di Ibrani 4 ayat ke-16. Sudah ditunjukkan kepada kita secara jelas. Poin pertama, ada hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan supaya kita mengembangkan kehidupan kerohanian kita. Supaya dari perspektif Tuhan, apa yang jauh lebih penting daripada penampilan luar kita, yaitu kondisi hati kita. Apa yang jelek bisa diubah, kita bertobat, kita membuahkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Segala kita menjadi lebih mirip Yesus dalam hidup kita. Kesemua ini kehidupan dalaman kita, kehidupan batin kita, semua ini jauh lebih penting dari perspektif Tuhan. Jadi itu poin pertama. Keduanya, Tuhan sudah memberikan janji kepada kita semua bahwa anugerahnya adalah mencukupi di tahun ini. Setiap halangan, rintangan, permasalahan, problema, cabaran yang ada di hadapan kita, Tuhan sudah mempersiapkan anugerahnya, kuasanya, perlindungan dan pemeliharaannya. Seperti dalam gambaran sebuah kanopi payung itu. Jika saya tidak menolak janji itu, saya harus melakukan sesuatu. Saya harus mendekati tahtanya untuk menerima kasih karunia tersebut. Walaupun orang di dunia memberitahu kita, oh sudah sekarang melanda sebuah pandemi di dunia kita. Saya tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Saya tidak tahu mau buat apa? Saya tidak dapat membuat apa, mencari kerja, tidak dapat buat bisnis, tidak dapat membuat pelayanan, tidak dapat melayani Tuhan. Itu semuanya tidak benar, tidak betul. Kalau Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, walaupun ini bukan ciptaan Tuhan, ini ternyata ini semua adalah kerja iblis. Karena Tuhan tidak membawa kesakitan, penyakit kepada manusia. Amin. Ini semua adalah kerja iblis. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan ada kasih karunia-Nya, saya harus menerima kebijaksanaannya dari kasih karunia-Nya. Saat saya menerima kasih karunia-Nya di dalam hati saya, ia akan berubah menjadi kebijaksanaan dalam pikiran saya. Saya mulai mempunyai ide-ide untuk melakukan sesuatu. Amin. Kasih karunia bukan hanya sebuah yang kita tidak paham, hanya sebuah kuasa, sesuatu yang abstrak. Tidak. Ia juga akan menjadi sesuatu yang nyata di dalam pikiran kita. Yang menjadi sesuatu yang menjadi nyata dalam emosi kita. Saya mulai menerima ide, saya mulai menerima ilham dan inspirasi daripada Tuhan. Bagaimana ini terjadi? Ketika saya mendekati Tuhan. Jadi saudara-saudara, menjadi jauh lebih penting di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini untuk sering, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap pagi untuk mencari Tuhan, untuk mencari wajahnya, untuk mendekatinya, untuk mencari hadiratnya. Kalau kita tinggal di hadiratnya, kalau kita hidup dekat dengan tahtanya, kita selalu menerima kasih karunia-Nya yang senantiasa mengalir dari tahta kasih karunia-Nya. Dari situ ada sebuah sungai yang selalu mengalir. Kalau saya hidup dekat dengan tahtanya, seperti Samuel yang masih kecil yang tidur dekat dengan tabut perjanjian, tidur dekat dengan hadirat Tuhan.
Ini menjadi sesuatu yang harus kita pupuk di dalam hidup kita. Jangan biarkan kesibukan untuk menghindari kita daripada mendekati Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi poin yang terakhir, poin ketiga yang kita bisa pelajari dari ayat ke-9 adalah Tuhan Yesus memberitahu Rasul Paulus, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Poin ketiga adalah seperti sesuatu yang sangat sulit untuk kita memahaminya. Karena Tuhan sedang memberitahu sebuah rahasia kerajaannya kepada Rasul Paulus. Tuhan memberitahu kalau Anda mau mengalami kuasaku yang sempurna. Kalau Anda mau kuasaku disempurnakan dalam hidup Anda. Mari, alamilah sesuatu yang disebut kelemahan. Sebagai manusia, kalau kita masih manusia yang masih ada daging dan darah, kita semua menghindari kelemahan. Tiada seorang manusia pun yang menikmati kelemahan mereka. Tetapi jalan-jalan kerajaan surga, cara Tuhan jauh berbeda daripada jalan-jalan duniawi dan jalan-jalan manusia. Jadi Tuhan Yesus sedang memberi sebuah prinsip dan kunci kerajaan atau rahasia kerajaan surgawi kepada Rasul Paulus, dan adalah baiknya kita juga mempelajarinya, yaitu kelemahan kita bukanlah sesuatu yang buruk. Kelemahan kita Tuhan bisa pakai dan menyempurnakan kuasanya dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Melalui kelemahan kita. Jadi hal-hal yang terjadi di dunia ini sepanjang tahun 2020 dan hal-hal yang jauh lebih parah juga akan terjadi di masa depan. Apakah kita takut atau khawatir? Tuhan menjanjikan kasih karunia-Nya adalah mencukupi. Tetapi hal yang ketiga yang mau kita pelajari adalah dalam proses ini kita akan mengalami kelemahan kita. Karena akan terjadi saat-saat di mana kita tidak ada jawaban. Akan terjadi saat-saat di mana apa yang kita pernah lakukan dahulunya, sekarang apabila kita coba untuk melakukannya, kita sadar bahwa, ini adalah tidak mencukupi. Kalau saya hanya memakai cara-cara atau apa yang saya tahu, pengetahuan saya yang terbatas, kuasa saya yang terbatas, ide-ide yang terbatas, kesemua yang menjadi kekuatan dahulunya, sekarang ternyata sudah menjadi kelemahan. Dan apa yang saya harus buat? Jangan putus asa. Di saat itu, saudara-saudara, kita harus sadar di saat itu, kuasa Tuhan akan disempurnakan dalam hidup kita. Di saat itu kita lari mendekati tahta Tuhan. Kita terus menyerahkan diri kepada kita dan terjadinya sebuah penukaran di dalam hidup kita. Apakah penukaran yang disebutkan oleh saya itu? Yaitu saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, kelemahan kita bertukar menjadi kekuatan Tuhan. Kekuatan dan kuasa Tuhan yang disebutkan di sini adalah kuasa Tuhan akan disempurnakan di dalam hidup kita. Jadi terjadinya sebuah proses penukaran, exchange. Kita pahamkan kalau kita mau tukar uang ringgit kepada uang rupiah, kita harus memberikan uang ringgit, kemudian kita diberikan uang rupiah. Ya kan? Jadi kita harus memberikan kelemahan kita, serahkan kelemahan kita kepada Tuhan, dan menerima kuasa Tuhan. Dan saat itu,
Setelah segala sesuatu yang Tuhan telah depositkan, yang diletakkan, yang ditaruhkan oleh Tuhan di dalam roh kita akan disempurnakan. Karena saat kita menjadi anak Tuhan, Tuhan telah meletakkan DNA-nya, meletakkan segala yang kita perlu di dalam hidup kita ada di dalam roh kita. Tetapi saat kita menyerahkan kelemahan kita, setiap yang sudah ditaruh di dalam roh kita disempurnakan, menjadi manifestasi, menjadi nyata dalam hidup kita. Jadi di akhir zaman ini, kuasa Tuhan akan dicurahkan secara besarnya, secara dahsyatnya lewat orang-orang anak-anak Tuhan. Bagaimana ini terjadi? Bukan orang-orang Tuhan atau anak Tuhan atau orang-orang Kristen menjadi orang yang seperti Superman secara tiba-tiba. Tetapi prosesnya adalah kelemahan. Kita tidak suka berlakunya kelemahan. Apabila kita diberitahu kelemahan kita tidak suka. Kita tidak mau mengakuinya. Kita menolak kebenaran tersebut. Tetapi ini adalah kebenarannya. Anda dan saya adalah jelek. Kedagingan di dalam kita adalah jelek di mata Tuhan. Ini adalah betul, benar-benar ini adalah siapakah kita. Jelek dan lemah. Kalau kita hanya bergantung kepada diri kita untuk melayani Tuhan, untuk mencari nafkah, untuk melalui kehidupan ini, adalah sebuah kehidupan yang jelek, yang sangat sulit, yang tidak ada sukacitanya. Kita tidak dapat hanya bergantung kepada diri kita. Tiada gunanya kita pikir aku bisa lakukan ini, aku bisa karena pengalamanku, karena kekuatanku. Tuhan akan mengizinkan kita melalui pengalaman-pengalaman di mana kelemahan kita menjadi nyata, dan di saat itu kita mengakui kelemahan kita, menyerahkan kelemahan kita kepadanya, dan kita menukarnya dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Saya percaya dan saya berharap saudara-saudara menerima ayat-ayat ini dan firman Tuhan ini bisa menjadi sebuah berkat pada hidup Anda, keluarga Anda, dan jemaat Gereja Hosana Praise Assembly. Amin. Jadi mari kita berdoa bersama-sama di saat ini. Mari kita satukan hati kita dan mari kita datang ke tahta Tuhan dan bukalah hati kita di dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena firman-Mu yang sangat luar biasa. Karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Engkau masih ingat setiap kami yang melalui, yang menghadapi sebuah kehidupan yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan cabaran. Tuhan Yesus, Engkau bukan seorang Tuhan yang tidak tahu. Engkau bukan seorang Tuhan yang sudah tidak mau menolong kami lagi. Tetapi kami sangat menghargai firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau masih berdaulat dan berkuasa di dalam hidup kami. Walaupun ada hal-hal yang susah yang berlaku di dalam hidup kami percaya dalam kebijaksanaan Engkau ya Tuhan. Dalam kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mengizinkan hal-hal ini terjadi supaya kami menjadi dewasa, supaya kami dapat mengembangkan kehidupan kerohanian kami, supaya keintiman kami dengan Engkau ya Tuhan bisa bertambah. Haleluya. Dan kami mengucap syukur ya Bapa karena Engkau menjanjikan kasih karunia-Mu adalah mencukupi bagi setiap kami. Jadi kami tidak melihat tahun ini dan berkata kami takut atau kami khawatir. Tetapi kami, kesemua kami merasa yakin bahwa Engkau akan bersama kami melewati setiap hari, setiap saat. Anugerah-Mu adalah mencukupi untuk setiap kami. Kami akan datang ke hadirat-Mu, mendekati-Mu, dan menerima anugerah-Mu.
Saat kami melihat kelemahan kami akan menukarnya dengan kuasa-Mu. Ya Bapa, Engkau telah menyimpan setiap prinsip ini di dalam firman-Mu. Dan di saat ini kami mengundang hadirat-Mu Roh Kudus di dalam setiap rumah, setiap hati, setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman ini. Di saat ini kami mengundang hadirat-Mu ya Bapa. Hulurkan tangan-Mu dan jamahlah setiap hati. Ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sudah, walaupun sekarang masih awal di tahun 2021, ada anak-anak-Mu yang sudah merasakan mereka sangat lemah. Ada anak-anak-Mu yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di saat ini kami Bapa mendekati hadirat-Mu. Curahkan darah-Mu, sucikan kamilah dengan darah-Mu, kuduskan kami dengan darah-Mu. Dan di saat ini jamahlah kami dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu. Kami menukar kelemahan kami serahkan kelemahan kami. Sama ada kekhawatiran, ketakutan, kekurangan, apa sahaja bentuk kelemahan yang kami serahkan pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan padamu. Dan kami menerima kuasa kasih-Mu, kuasa pengharapan-Mu, kuasa iman-Mu, kuasa damai sejahtera-Mu di dalam hati kami. Tuhan, Engkau sangat mengasihi setiap kami. Engkau sangat memedulikan setiap kami. Setiap anak-anak kecil di dalam keluarga kami, atau orang-orang yang lebih tua umurnya di kalangan kami. Tuhan, Engkau tidak pernah lupakan setiap kami. Yang bekerja, yang membuat bisnis, yang menjaga anak, yang mendidik anak, yang masih belajar. Tuhan, Engkau tahu setiap kami. Dan pada pagi hari ini saya berdoa ya Bapa, urapilah setiap kami dengan urapan yang baru. Dan di saat ini dalam hadirat-Mu, biarlah kasih-Mu mengalir dalam hati kami. Pulihkan setiap hati kami. Bebaskan kami daripada ketakutan. Berikan pengharapan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, sembuhlah kami. Ada yang lemah di dalam tubuh badan mereka, yang ada penyakit dalam kesakitan, dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah. Setiap hati yang merasakan kekosongan, yang merasakan kesedihan, pulihkan kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya anugerah-Mu adalah mencukupi untuk setiap kami, setiap keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami mau hidup di dalam-Mu. Kami tidak mau keluar daripada kanopi anugerah-Mu. Biar setiap ahli keluarga kami hidup di dalam kanopi anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan setiap kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kita semua berdoa dan sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu saudara-saudara. Maju terus dalam Tuhan Yesus Kristus.
Percayalah bahwa anugerahnya, kasih karunia-Nya adalah mencukupi untuk Anda. Amin.